pertama itu dapat mengakses potensi Koci, terus yang kedua dapat memfasilitasi Koci untuk membuat perubahan yang nantinya mungkin nanti memaksimalkan kinerja dari Koci seperti itu. Yang kedua, ini organisasi apa atau iya Bu. Setelah melakukan coaching itu, saya ingin mengembangkan potensi keterampilan ya Bu ya. Keterampilan, selain itu juga menggunakan profesionalitas dari Sekarang ini Pak, dari beberapa potensi yang kita lakukan dalam sebuah coaching ini, potensi mana yang salah satu itu nanti kita akan lakukan dengan coaching. Mungkin nanti saya lebih memfokus ke keterampilan Bu. Jadi nanti saya ingin mendapatkan beberapa informasi tentang keterampilan dari coaching. Apa indikator dari pencapaian dari tujuan pengembangan Ini Bu, nanti saya itu harapannya ke indikator keberhasilan yang saya harapkan nanti saya bisa mendapatkan dapat mengakses potensi-potensi yang ada dalam diri coaching ya Bu. Terus saya dapat membantu coaching untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Terus kemudian juga membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Terima kasih Pak Tito. Kita akan melakukan kelas seperti ini juga ya. Nanti ini akan berjalan lancar. Amin. Ya Bu, terima kasih. 1, 2, 3. Selamat sore Bun. Selamat sore Pak Kita. Iya, kemarin katanya cari saya Bun. Betul Pak Kita. Iya, kemarin saya tidak ketemu ya Bun ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada apa nih Bun kok cari saya? Iya Pak, ini sedikit ingin curhat Pak ya. Oh gitu ya. Ini ada sedikit. Ini loh Pak, jadi di sekolah saya ini sangat ini sekali tentang keperosotan ini. Bagaimana tata krama anak ini semakin kesini semakin merosot. Iya. Umurnya mungkin sopan santun, terus sering terjadi bullying antar teman juga ini sering sekali dan sedikit kewalahan Pak kita. Oh iya. Berarti Bunda merasa yang Bunda rasakan ada kemerosotan tentang tata krama pada anak ya Bunda. Ya, terus ada kasus bullying juga ya Bunda. Bullying, Oh, Pak gitu. Bun, kira-kira nih yang ingin Bunda capai ini dari percakapan ini apa ya Bunda? Ya saya ingin nanti dari sini saya bisa juga mendapatkan bagaimana ini anak-anak ini bisa meningkat kembali, bagaimana bisa mengatur tata kramanya ini, bisa disiplin positif di sekolah ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa menghargai sama warga sekolah ini, termasuk murid-murid ini Pak. Iya. Mungkin ya. Terus Bun, kira-kira nih ya Bun ya, menurut Bunda nih faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut seperti kemerosotan tata krama atau terjadi bullying ini apa ya Bun ya kira-kira itu? Ya mungkin hampir ini yang faktor-faktor penyebabnya ini karena mungkin ya anak-anak ini sudah disibukkan dengan dunianya Pak. Sekarang ini selain dunia nyata ada dunia maya. Oh iya Bun, ada dunia maya juga. Maya. Iya. Tapi bukan dunia lain ya Bun ya. Iya. Bukan ya maya romantis. Iya. Dunia maya ini Iya. sedikit meresahkan kan. Karena sekarang anak ini sudah pegangnya HP Pak. Tidak lagi ketika ini ada orang bertanya ini sudah nimbruk memakai HP tanpa memperhatikan lingkungan. Nah, tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan umur ini juga karena pembatasan di medsos ini sendiri juga mempengaruhi jiwa dan emosional anak. Nah inilah mungkin yang ingin kita temukan Pak. Bagaimana ini nanti solusinya apa kita bicara? Bagaimana menemukan anak ini agar tidak dunia mayanya ini tidak terlalu intervensi terlalu jauh sehingga ini anak bisa menemukan kembali bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menjaga sopan santun. Nah Bun, kira-kira nih ya gagasan-gagasan apa yang ingin Bunda lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya seperti tadi ada bullying, terus turunnya tata krama anak, seperti itu gimana Bun? Menurut saya Pak, ini memang
yang dulu ya, yang Iya. pertama itu memang harus keteladanan. Oh gitu ya Bunda. Bagaimana kita itu meneladani anak. Ketika kita itu memberikan contoh misalnya, jangan terlalu bermedsos karena ini gurunya juga. Nah ini keteladanan. Yang pertama itu keteladanan dan juga sikap sosial emosional gurunya sendiri juga harus ini Pak dijaga antar teman. Nah, ini antar warga mungkin guru antar guru dengan guru, bagaimana memberikan bahasa yang santun, bagaimana guru ini bisa berbahasa santun juga ke anak. Nah ini mungkin sedikit demi sedikit ketika kita masuk mengajarkan kesopanan itu pada anak dengan intens, saya kira mungkin itu bisa menjadi solusi ya salah satunya Pak kita ya. Terus memberikan ini kerjasama dengan orang tua juga penting. Karena anak ini kan lebih banyak di rumah ya Pak. Iya, Kita. di rumah. Ini guru kan hanya berapa berapa jam, jam iya, gitu iya, di rumah iya. lebih banyak. Nah, mungkin menurut saya ini harus ada juga kerjasama dengan orang tua. Mungkin kalau ya ada pertemuan gitu lah Iya, antara iya. pihak sekolah dengan orang tua. Bagaimana mengatasi permasalahan ini? Bagaimana anak ini tidak terjadi lagi bullying, saling menghina, saling melecehkan antara satu dengan yang lain. Iya. Berarti tadi yang saya tangkap ini Bu ya, berarti yang pertama itu apa namanya keteladanan ya Bu ya, Keteladanan. keteladanan dari guru ya Bu ya. Ya. Guru memberi contoh yang baik dulu gitu ya Bu ya. Ya. Terus yang kedua tadi ada kerjasama dengan orang tua juga ya Kerjasama. Bu. Oke Bunda. Kira-kira nih Bun, untuk mencapai hal tersebut kira-kira nih yang bisa diajak kerjasama nih dulu siapa saja Bu ya? Kalau itu ya semua guru, kepala sekolah Semua penting, guru ya, Bu. kepala sekolah kalau perlu komite. Mm-mm. Nah, kita harus sering intens melakukan kolaborasi ya, kolaborasi komunikasi dengan semua guru bagaimana ini duduk bersama, bagaimana ini membahas ini secara intens dan ini harus dilakukan tanpa bosan Pak. Tanpa bosan berkoordinasi ketika ada masalah ini harus segera ditemukan sehingga tidak merembet ini ketidaksopanan misalnya perilaku tidak sopan ini mungkin harus diselesaikan dengan ini berkolaborasi duduk bersama menyelesaikan mencari solusi bersama dengan semua pihak gurunya terutama yang ada di sekolah kepala sekolah ini harus membuat kesepakatan kelas mungkin ya Pak Iya. kesepakatan kelas ini harus diintenskan kembali dan harus dihormati oleh guru tidak bosan untuk mengingkatkan membuat ini ketika kesepakatan kelas ini sudah tercapai budaya positif itu insya Allah juga akan tercapai. Berarti kuncinya itu ada kolaborasi ya Bunda dari Kolaborasi. semua pihak ya Bunda. Betul, Pak. Jadi tidak hanya tanggung jawab semata pada guru, tapi dari orang tua, dari ekosistem yang ada di sekolah semua bertanggung jawab. Betul, Pak. Oke Bun, kira-kira nih Bun, dari percakapan yang singkat ini tadi Bun, kira-kira yang Bunda dapatkan apa ini Bun tadi? Alhamdulillah Pak Tito, akhirnya saya juga lega karena dari percakapan ini Iya. akhirnya saya juga bisa menemukan kembali nih Iya, bagaimana solusi ini harus kita dapatkan dengan tentunya ini dengan segala kekuatan yang Iya. kita miliki Pak Tito Oke, ya, oke. ya. Mengeksplor kekuatan Iya kita. Bun ya. Berarti kita menemukan kekuatan kita untuk apa namanya bunyi. Kalau kita sendiri kurang semangat tidak punya kekuatan ya bagaimana kita untuk menerapkan pada anak lain. Oke Bun, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu ya Bun Terima ya. kasih Pak Tito. Iya saya Bun, dibantu, sama-sama. Pak. Iya. Terima kasih. Sukses selalu ya Bun Iya, ya. Pak Tito. Oke, Terima kasih selamat juga. sore Bunda. Selamat sore, Pak Tito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktunya tadi Iya, ya, alhamdulillah bukan- sudah ya Bun, Iya. alhamdullah sudah selesai. Saya ingin bertanya Pak, Iya, Bu. ke Pak Gun. Untuk indikator dari kegiatan tadi yang dilakukan sama Bukan apa Pak? Tadi saya indikatornya ya Bun ya, tadi saya bisa menyelami permasalahan yang disampaikan oleh Bukom ya Bun ya, terkait dengan sopan santun anak yang menurun, terus proses ada kejadian bullying juga ya Bun ya. Terus jadi dari hasil percakapan dengan Bukom tadi, Bukom mendapatkan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti itu Bu. Dari percakapan tadi saya mendapatkan beberapa catatan penting dari hasil yang didapat ya Pak. Yang Iya. pertama tentang kelihatannya Bukom itu mengalami masalah yang dimana terjadi penurunan tata Iya, krama untuk betul, anak-anak betul. didiknya Iya, dan iya. juga maraknya kegiatan bullying Iya, ya Bu, di kegiatan antara bullying. anak-anaknya. Iya, iya. Dan kelihatannya Bukom tadi juga memberikan solusi alternatif Iya. terbaik untuk mengatasi itu dengan memaksimalkan kegiatan kesepakatan kelas atau Betul, membuat betul. kesepakatan kelas yang
semuanya akan ditaati Iya. oleh warga sekolah. Warga sekolah, iya, Gitu. Bu. Dan komunitas juga bekerja sama dengan kepala sekolah Iya. dan komite sekolah Iya. untuk melaksanakan apa yang akan dicapai Iya. dalam kegiatan Betul, itu. betul, betul. Iya. Terakhir Pak, kita ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil koking yang telah Pak kita lakukan? Kemungkinan nanti Bun, saya ingin mengembangkan kompetensi manajerialnya juga Bun. Kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah, dengan ekosistem yang ada di sekolah, bekerjasama dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah seperti itu Bun. Jadi nanti ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi manajerial seperti itu Bun. Terima kasih Pak Kito Iya, untuk Bu. kegiatan sore hari ini. Iya. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu Dian ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bu Dian ngomong-ngomong hari ini Bu Dian akan ini ya melakukan coaching ya. Betul. Dengan salah seorang guru dan salah seorang guru. Bu Dian sedikit menggali informasi ya Bu Dian ya Boleh. untuk diskusi atau mungkin coaching nanti ini kira-kira untuk penilaian ini apa mencakup apa saja Bu Dian? Begini, sebetulnya cooking ini adalah salah satu cara untuk saya mengetahui kekuatan dan potensi dari cooking yang saya lakukan. Jadi saya ingin dari kegiatan ini potensi dan kekuatan dari cooking itu muncul, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah atau mencari solusi masalahnya sendiri dengan keterampilan yang dia punya. Jadi dia nanti bisa mengakses kompetensi Betul. ya Iya. untuk ini ya Bu Dian di potensi dari ujinya sendiri ya. Iya. Terus untuk pengembangan kompetensi apa ini kira-kiranya ini dikembangkan dalam proses coaching ini nanti Bu Dian? Kompetensi yang ingin saya munculkan dari kegiatan cooking ini adalah bahwa Kiki saya mempunyai keterampilan atau mempunyai cara untuk dia keluar dari masalah yang dia hadapi, sehingga dia bisa menjadikan ini adalah sarana untuk mengembangkan diri atau mengembangkan kompetensi yang mereka punya. Kira-kira fokusnya nih di kompetensi apa yang ini di Iya, terutama kompetensi untuk sosial. sosial? Sosial, iya, kompetensi sosial dari cooking. Jadi untuk indikator pencapaiannya Bu, untuk pengembangan yang diinginkan tadi juga kan sosial ya. Jadi indikatornya apa kira-kira? Indikator pencapaiannya adalah bahwa dia mampu untuk keluar dari masalah dengan mengoptimalkan potensi yang dia punya atau kekuatan yang dia punya. Jadi lebih menggali semua yang ada Iya. potensi yang dimiliki oleh diri itu Iya. sendiri. Oke, terima kasih Bu Dian. Iya. Ini semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat ya, khususnya untuk kita ya, dan akhirnya untuk nanti untuk semua Iya. diinginkan belajar kita. Terima kasih, semoga sukses Bu Dian. Hari Oke, ini sehat terima semuanya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Kita. Selamat sore Bunda. Senang sekali ketemu dengan Pak Kita. Iya, sore saya ini juga, Bun. Dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Selalu bisa melaksanakan Alhamdulillah. tugas dengan baik. Alhamdulillah. Ini Pak Kita kemarin ngirim WA saya ya. Iya Bun, kemarin saya kan mau mau curhat sedikit lah sama Bunda ini ya Bun ya, terkait dengan saya kan mendapatkan tugas juga ini Bun ya. Bulan depan ini saya mau ada kegiatan lomba mewarnai Bun di tingkat kecamatan untuk anak-anak saya ya Bun ya. Untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, jadi kelompok A Bun yang saya ampuh. Terus itu kan biasanya tuh kalau lomba ya Bun ya, dari sekolah itu sudah semangat 45 Bun, anaknya semangat, tetapi biasanya sampai di tempat lomba itu anaknya minder, anaknya takut, terus nggak mau ditinggal, mintanya ditunggui seperti itu Bun, rewel dan nangis seperti itu. Ini Pak Gito, ketika Bapak kita menghadapi anak-anak yang memang belum siap secara mental ini ya, Pak Gito itu melakukan kegiatan apa sebelum ini untuk kegiatan lomba? Sebetulnya kan lomba kan tidak hanya secara ini ya, secara hasil nanti berupa gambar ya, tapi harus
juga kalau saya melihat masalahnya Pak Gito, mental pun harus disiapkan pada anak-anak atau anak-anak Bapak gitu. Iya. Persiapan mentalnya bagaimana? Iya Bun, itu biasanya tuh kami juga mengadakan latihan juga ya Bun ya, sudah mengadakan latihan menambah jam juga di luar jam pelajaran kita tambah. Terus selain itu untuk untuk melatih kekuatan mental anak-anak Bun, biasanya kan anak takut bertemu dengan ini Bun, orang-orang baru ya yang baru dikenal ya, karena memang anak usia dini ya Bun ya. Biasanya itu kami ajak untuk bermain di luar kelas. Misalnya kegiatan tentang tema profesi ya Bun ya. Tema profesi saya ambil kegiatan misalnya profesinya membuat roti. Anak tersebut saya ajak ke pabrik roti yang terdekat dengan TK kami Bun. Kebetulan ke TK kami kan ada pabrik roti. Kami ajak di situ, ketemu dengan pemiliknya, ketemu dengan karyawannya. Kebetulan kan karyawannya banyak ya Bun ya. Kita praktek membuat roti di situ bersama dengan orang-orang yang baru dikenal itu tadi. Jadi untuk meningkatkan anak biar berani bertemu dengan orang baru itu tidak takut gitu. Ada rasa pede ya. Iya, ada rasa pede tampil di depan. Terus biasanya juga kami tampilkan Bun, misalnya untuk kegiatan puncak tema, anak-anak kita tampilkan buat panggung mini Bun. Untuk misalnya yang berani nyanyi kita tampilkan, berani nari kita tampilkan, untuk berani melatih itu tadi Bun, melatih mental anak biar berani tampil di depan, ketemu orang baru tidak minder dan tidak takut seperti itu. Begini Pak Gito, kalau misalnya itu untuk melatih juga mental nih, bagaimana seandainya misalkan kita juga mengundang ya, kalau misalnya di dalam kegiatan lomba untuk kegiatan pralomba, misalnya anak dilatih untuk lomba sebelum dia lomba ke tingkat yang lebih tinggi di dalam lingkup sekolahnya. Iya Bun, bisa Bun, itu juga sudah kami lakukan Bun. Misalnya lomba yang pertama itu lomba sesama teman ya Bun ya, misalnya kelompok A gitu kita adakan lomba antar teman. Terus lomba antar kelas juga ada gitu Bun. Jadi memang kegiatan lomba tersebut sebelum di tingkat kecamatan memang untuk lomba-lomba itu sudah dilakukan antar teman juga. Terus antar sekolah Bu, di tingkat gugus itu juga ada. Jadi anak juga dilatih untuk berlatih bertemu dengan orang baru juga ya Bun ya. Misalnya TK saya bertemu dengan satu gugus kan ada sekitar 5 TK Bun ya. Jadi awalnya belum kenal, jadi bisa lomba antar gugus seperti itu. Terima kasih. Berarti sudah ada komitmen atau mungkin rancangan yang Pak Gito buat untuk mengasah mental anak-anak untuk supaya tidak minder atau punya rasa percaya diri saat tampil di lomba ini. Gini Pak, dalam waktu dekat ini rencana apa yang akan Pak Gito lakukan untuk mendukung kelancaran dari kegiatan pembinaan Pak Gito terhadap anak-anak didik? Iya Bun. Rencana saya ya tadi Bun, memberi pelatihan pada anak intens ya tentang untuk mewarnainya, tambah jam. Selain itu juga mungkin nanti saya akan juga mengundang rekan sejawat atau teman dari sekolah lain ya Bun ya, yang mempunyai basic di bidang seni, jadi bisa membimbing anak-anak kami dengan lebih bagus lagi. Terus terkait agar anak tidak rewel tadi ya Bun ya, punya mental yang bagus ya Bun ya. Mungkin nanti saya akan milih anak yang sedikit banyak sudah mentalnya sudah terbangun ya Bun. Misalnya anak yang sudah berani masuk sekolah sendiri tanpa ditunggui, misalnya diantar terus ibunya pulang, itu kan berarti kan sudah ada bibit untuk kemandirian juga sudah ada, terus keberanian juga sudah muncul ya Bun ya. Terus mungkin nanti saya juga akan mengadakan event-event kecil untuk melatih anak berani tampil di tempat orang banyak, nanti bisa disaksikan oleh orang tua atau mungkin juga warga sekitar TK kami, seperti itu. Gini Pak Gito, kita mempunyai rencana aksi yang begitu bagus ya. Siapakah yang bisa diajak untuk bekerjasama di dalam mewujudkan impian dari Pak Gito untuk mengantarkan anak-anak didik Bapak Gito mencapai satu prestasi di mana mental juga dilatih, kemampuan untuk skill dalam proses menggambar juga terlatih. Ini siapa saja pihak yang dapat terlibat di dalam itu? Iya Bu, ini nanti saya akan pertama koordinasi dan kerjasama dengan kepala sekolah ya Bun, terutama ya Bun ya, kepala sekolah. Terus nanti juga rekan sejawat, dengan orang tua juga ya Bun ya. Nanti kami juga bekerja sama dengan orang tua. Nanti misalnya
dari sekolahan kita beri media untuk menggambarnya, mungkin nanti di rumah dengan dipantau oleh orang tua agar anak tersebut berlatih di rumah ya Bun ya, berlatih di rumah dengan orang tua juga. Terus tadi kami rencana juga mendatangkan semacam tenaga ahli ya Bun ya, tenaga ahli mungkin dari rekan sejawat kami yang punya basic di bidang seni seperti itu Bun. Kami juga kerjasama dengan pihak lain, pihak stakeholder yang ada di lingkungan sekitar TK kami ya Bun ya, seperti tadi pabrik roti. Di situ kan banyak banyak karyawan yang notabene dari luar desa ya Bun ya, jadi nanti anak-anak kami bisa lebih tidak takut lagi, intinya mengenal orang, bertemu dengan orang baru tidak takut, seperti itu Bun. Terima kasih Pak Tito sudah memberikan gambaran terhadap saya, sukses selalu membimbing anak-anak didik, menjadi anak-anak yang punya keberanian mental, juga punya keberanian untuk juara. Terima kasih. Terima kasih Bunda ya. Luar biasa Bu Dia. Saya memperhatikan proses kerja. Saya sebagai ini tadi mengamati, hati saya ikut senang Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah. Jadi ini kira-kira tadi yang di awal bahwa Bu Dian ingin mengembangkan indikator ketercapaian pengembangan sosialnya ya. Ini kira-kira tadi sudah didapatkan dari proses coaching ini tadi. Sudah, Pak Tito sudah mengemukakan dengan baik bahwa sebetulnya dia ingin mendapatkan satu proses dari peserta didiknya ya, anak didiknya, terutama kemampuan untuk juara dan juga kemampuan untuk mental, membangun mental untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya di situ Pak Tito sudah menggambarkan bahwa melatih mental anak untuk mengikuti lomba. Betul sekali. Jadi dari data yang saya dapatkan tadi Bu, selama saya mengamati proses tadi, memang terjadi percakapan yang luar biasa. Kemudian sudah bisa menggali potensi Pak Gito sendiri, sehingga Pak Gito ini dengan data-data yang sudah direncanakan menjadi rencana aksinya. Ini ada membuat panggung mini, bisa bersosialisasi dengan lingkungan untuk mengurangi nervous anak ini bagaimana, mengundang rekan sejawat, mengadakan event-event kecil yang bisa disaksikan banyak orang, kerjasama dengan orang tua, dan bisa berlatih. Anak-anak ini bisa berlatih mandiri dengan orang tuanya di rumah. Ini menjadi akses yang luar biasa, menjadi data otentik untuk pengembangan aksi rencana Pak Gito sendiri. Luar biasa kemudian Pak Jena sudah bisa menampilkan bagaimana Pak Gito bisa menggali potensi aksinya sendiri, bisa menggali keterampilannya sendiri. Ini kunci yang Jena tadi Pak Gito sudah bisa menampilkan itu. Oke, kira-kira selain kompetensi sosial yang ingin dikembangkan, kira-kira nanti selanjutnya kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan? Kompetensi sosial emosional, jadi beberapa anak mungkin yang untuk mengatur itu sosial emosional yang perlu ditingkatkan terus menerus, sehingga itu tidak merupakan hambatan ketika dia akan membentuk karakter untuk anak-anak didik di TK. Jadi sosial emosionalnya harus memang penting ya Bu Dian. Iya betul. Bagaimana anak ini mulai sejak dini sudah ditanamkan bagaimana pengembangan sosial emosional ini, sehingga nanti akan berwujud seterusnya akan menjadi mudah bagi kita semua untuk bisa mengendalikan sosial emosional kita. Itu terima kasih Bu Dian, observasi saya hari ini luar biasa, apresiasi. Jadi lanjutkan untuk perjuangan kita bersama Bu Dian. Semoga sukses. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gito. Selamat siang Pak Gito. Gimana nih kabarnya hari ini Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah sehat Pak Gito. Tugas-tugas lancar ya Bun ya? Tugas lancar Pak. Alhamdulillah. Bun ya, ini maaf ya, ini saya mau minta waktunya sebentar ya Bun ya. Iya Pak Gito. Terkait dengan kegiatan coaching ya. Ini saya ingin mendapatkan informasi dari panjenengan ya Bun ya. Iya Pak. Yang pertama nih Bun, kira-kira nanti nih Bun ya, dalam proses coaching Bunda ini rubrik penilaian yang digunakan seperti apa ya Bun ya? Ya, dari nanti yang akan saya lakukan Pak Gito, saya ingin berharap nanti muncul satu
saya itu nanti bisa mengakses potensi dari coaching. Oh, iya, Nah, iya. ini bagaimana nanti ini dari proses coaching itu nanti bisa muncul ini coachingnya bisa menemukan semangat kinerjanya lagi, bisa menemukan bagaimana dia bisa meningkatkan kinerjanya, begitu Pak Gito. Dan yang penting bisa nanti bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh gitu ya Bun ya, berarti rubrik yang digunakan banyak ya Bun ya, salah satunya nanti Bunda dapat menemukan potensi-potensi yang ada pada diri coach ya Bun ya. Oke. Terus Bun, ini terkait coaching, kira-kira nih Bun kompetensi yang ingin dikembangkan Bundanya apa ya Bun ya? Ya karena ini ranah pendidikan ya Pak Gito. Iya. Jadi otomatis kompetensi yang ingin saya capai atau nanti dari pertemuan coaching ini adalah kompetensi ini profesionalitas seorang guru, profesionalitasnya sebagai seorang guru dan juga kompetensi keterampilan yang harus dimiliki oleh guru itu sendiri dalam dunia pendidikan. Berarti ada kompetensi profesionalitas dan juga keterampilan Ya. Tapi Bun, kira-kira nih ya Bun ya, secara spesifik nih yang mau diobservasi nih Bun kompetensi mana ya Bun? Nanti ini dalam proses coaching saya harapkan ini muncul ini lebih kita fokus ke keterampilan Pak. Oh gitu ya. Bagaimana nanti guru itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini melalui keterampilan yang dimiliki. Oh gitu ya. Keterampilan berarti ya Bun yang ingin digali lebih dalam lagi. Terus yang terakhir nih Bun ya, kira-kira nih Bun, indikator ketercapaian. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bunda inginkan ini Bun yang seperti apa Bun ya? Indikator yang sudah sama ya, koneksi dengan tadi ya Pak, pembahasan di awal bahwa dari pertemuan koneksi ini, indikator yang ingin saya terapkan adalah pencapaian nanti coach ini bisa menemukan aspek-aspek potensinya sendiri, bisa memaksimalkan kinerja keterampilannya sendiri, gitu Pak. Jadi bisa menggali, bisa menemukan keterampilan yang dimiliki untuk akses solusi yang dihadapi. Berarti nanti indikator keberhasilannya salah satunya adalah coach tersebut dapat menemukan potensinya ya Bun. Bun, saya kira cukup ya Bun ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan lancar ya Bun ya. Dapat membantu coaching untuk seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi ya Bun ya. Oke, terima kasih. Demikian Bunda, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu Dian. Alhamdulillah, bagaimana nih keadaannya nih sore ini? Iya, alhamdulillah selalu sehat Bu. Ya, ini kenapa ini pengen ketemu saya ini Bu Dian nih? Ini Bu, ada beberapa hal dalam kurun waktu 3 tahun ini ya. Iya Bu. Sejak perpindahan saya dari SMP 1 Banjar ke SMP 1 Ngawen, ini ada sedikit perform saya yang turun. Kalau saya bandingkan dengan ketika saya mengajar di SMP 1 Banjar itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, terutama untuk kegiatan murid. Jadi banyak sekali juga pembimbingan yang saya lakukan seperti care, OSN itu. Dan alhamdulillah di sana hasilnya tidak mengecewakan, walaupun dalam peringkat 5 besar itu selalu. Dan setelah kepindahan saya di sini ternyata itu tidak saya capai. Apa mungkin karena memang kurangnya saya intensif untuk melakukan terobosan di dalam proses pengembangan pembimbingan care atau OSN saya untuk murid-murid, atau mungkin karena ini adalah tempat yang baru sehingga saya harus membaca, mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru di SMP ini, atau mungkin juga saya kurang koordinasi dengan teman-teman karena memang setelah masa pandemi ini kan kegiatan semuanya vakum, ya betul, kegiatan vakum, sehingga ini yang memunculkan satu permasalahan saya bagaimana mengembangkan kegiatan lagi, terutama memberikan kegiatan OSN maupun care untuk anak-anak didik saya. Bagaimana kemudian bisa menimbulkan gairah kembali ya? Betul. Potensinya ini. Iya. Kira-kira ini apa yang ingin dicapai nih dari pertemuan kita ini? Iya. Ini saya ingin mendapatkan satu solusi ya untuk membantu saya, terutama untuk memaksimalkan lagi kegiatan pembinaan OSN dan care untuk anak-anak didik saya sehingga mendapatkan kejuaraan di tingkat kabupaten, terutama memang kabupaten, supaya ya
kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang selalu menjadi agenda tahunan di sekolah untuk menjadi juara. Jadi yang menyebabkan ini faktor-faktor ini apa kira-kira menurut Budian ini? Kenapa terjadi penurunan kualitas, terjadi penurunan mungkin semangat, mungkin dari Budian sendiri atau mungkin dari murid Budian? Ini kira-kira bisa enggak nih mencari bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan Budian ini? Iya. Yang pertama mungkin satu, saya belum bisa membaca peta untuk anak-anak sini. Jadi mencari bibit-bibit untuk anak-anak mungkin harus saya maksimalkan, misalnya bekerja sama dengan guru-guru yang ada di kelas atau mungkin wali-wali kelas yang ada di kelas binaannya. Yang kedua mungkin ada struktur program yang jelas untuk kegiatan pembinaan ini. Misalnya kalau pengalaman saya di SMP 1 Banjar, kegiatan lomba itu tidak instan dalam proses pembinaan, harus jauh hari. Ya, 1 tahun itu harus full, atau full dengan mengagendakan misalnya dalam proses pembinaan tidak hanya sekali atau 2 kali dalam seminggu, mungkin bisa lebih dari 3 kali. Membutuhkan semangat yang luar biasa. Okay, untuk ya. Intensitas ini sendiri harus ya. Mengembangkan ini, harus mempunyai jiwa underband ya. Ya, betul, ya, betul. Betul, okay. Terus ini kira-kira ketika sudah melihat faktor-faktor penyebabnya ini, Budian ini tahu berarti kira-kira ini punya gagasan apa Budian untuk ini agar mengatasi kembali nanti bagaimana mengembalikan semangat anak-anak atau mungkin mengembalikan potensi Budian sendiri, menemukan kembali apa yang sudah dirasakan hilang selama 3 tahun ini. Gagasan saya adalah saya akan menjadi kerjasama ya, terutama dengan kepala sekolah untuk pelonwon atau setidaknya untuk memberikan masukan untuk mengaktifkan kembali kegiatan pembimbingan GER. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membantu kegiatannya sesuai dengan bidang studi ya. Karena di dalam OSN atau GER ya, kalau di dalam OSN kan ada lintas mapel, ada fisika, ada matematika, ada biologi, ada kimia, maka saya harus melibatkan dari beberapa guru IPA yang memang spesifik di mapel itu. Untuk kegiatan GER memang ini harus saya optimalkan untuk anak-anak terbiasa untuk melakukan riset kecil yang ada di permasalahan yang ada di sekitar lingkungan rumahnya untuk diangkat menjadi satu masalah yang bisa diselesaikan secara bersama dalam satu disiplin. Jadi satu kata kunci yang saya dapatkan dari Budian yang kerjasama, kolaborasi, kolaborasi dengan guru yang lain, dengan lingkungan sekolah, siapapun diajak kerjasama, diajak berkolaborasi. Ini menjadi kata kunci kesuksesan kita ya. Ya, jadi ini Pak Dina sudah menemukan kira-kira rencana aksi yang ingin diterapkan, bagaimana ini mengembalikan lagi potensi-potensi yang ada, mengembalikan lagi semangat-semangat positif yang sudah terbangun dan hilang selama 3 tahun menghilang dan ingin dikembalikan. Kemudian, jadi terakhir ini untuk siapa nih tadi selain mungkin lingkungan sekolah, kira-kira Budian punya enggak nih misalnya terobosan ini lingkungan selain sekolah ini yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan ini, meningkatkan gairah kembali ini. Ini dalam waktu dekat ini ya, mulai ini dalam tahun ajaran baru ini ya, untuk menyongsong kegiatan OSN maupun KKT tahun depan ini, Bapak Kepala Sekolah yang mempunyai gagasan yang telah disampaikan pada saya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah yang pernah unggul di dalam proses ini. Jadi kita minta bantuan dari beberapa pembimbing OSN maupun pembimbing yang berasal dari luar. Jadi melibatkan mitra di dalam proses pembimbingan kegiatan OSN maupun itu. Jadi kemitraan dengan lingkungan, yang melibatkan stakeholder dari luar, yang bisa mensupport kembali. Oke, Budian, terima kasih sekali. Dari langkah-langkah selanjutnya ini Budian sudah menemukan untuk menemukan kembali bagaimana nanti bisa mewujudkan rencana aksi Budian ya, untuk bisa menciptakan, mengembalikan semangatnya anak kembali dan menemukan potensi. Otomatis Budian sendiri potensi yang hilang bisa ternemukan kembali. Budian, terima kasih. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada kepemilikan kita kepada sekolah. Budian, semoga ini nanti kita tunggu hasilnya Budian. Selanjutnya dari hasil jika nanti bermitra dengan nanti lobby-lobby ke
siapapun yang bisa diajak kerjasama, Iya. membuka ruang kolaborasi, membuka ruang komunikasi dengan siapapun untuk mengembalikan kembali apa yang hilang selama ini. Ya, kita tunggu nanti sharingnya Bu Dian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian, terima kasih. Cukup, nanti saya tunggu pertemuan selanjutnya. Kira-kira ini refleksinya toh Bu Dian, bagaimana pertemuan kita kali ini dari apa yang sudah kita lakukan? Iya. Terima kasih Bukom, setidaknya dalam waktu singkat ini Bukom sudah memberikan gambaran jelas bahwa apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan mood saya atau mengembalikan semangat saya untuk melakukan pembimbingan OSN maupun KIR pada anak-anak saya, sehingga apa yang diharapkan dari sekolah untuk mewujudkan anak-anak yang punya pemikiran cerdas, karakter, dan punya kreatif itu terbangun di sekolah SMP 1 Ngawen ini. Iya, terima kasih Bu Dian, semoga sukses. Terima kasih. Insya Allah Terima kasih. Bu Dian bisa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu Bu Dian. Ketemu kembali. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bukom, selamat pagi, sudah ya proses coachingnya dengan Budian sudah berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi saya juga mengamati prosesnya ya Bu ya, mendengarkan proses coaching yang Bunda lakukan dengan Budian ya Bu ya. Di sini saya ingin menggali informasi lagi Bunda. Ini terkait dengan proses yang sudah Bunda lakukan tadi. Kira-kira nih Bu ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bunda inginkan tadi Bu, kira-kira apa ya Bunda? Ya tadi kan saya di awal sudah mengembang kompetensi yang ingin saya tampilkan dari proses coachingnya dan potensi keterampilan. Oh iya, keterampilan Sudah itu. muncul lah. Iya. Saya dari proses coaching tadi, kemudian sudah mengemukakan bagaimana dia meningkatkan keterampilan, menggali keterampilannya sendiri untuk menemukan solusi bagaimana Iya, ini iya. anak-anak yang kehilangan gairah ini selama ini mengikuti lomba-lomba ini sudah terpecahkan dengan proses ini, ingin melakukan pengembangan keterampilan ini dengan menggandeng stakeholder yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Itu ya Bu ya. Iya. Oke. Di sini saya juga tadi ya Bu ya menyimak dari proses percakapan panjenengan dengan Budian dalam proses coaching ya Bu ya. Di sini juga saya sedikit menggarisbawahi beberapa yang saya catat ya Bu ya. Tadi itu yang pertama adalah penyebab yang yang dirasakan adalah turunnya performa dari murid ya Bu ya. Tentang mengikuti proses lomba-lomba seperti KIR dan OSN itu Budian mengalami merasa penurunan ya Bunda, ada penurunan. Terus yang selanjutnya tadi yang Bunda yang diinginkan adalah mengembalikan semangat anak-anak untuk mengikuti proses KIR dan OSN seperti sewaktu Budian di SMP Banjar ya Bun ya, karena memang beliau merasa di SMP sini kan baru ya Bun ya. Terus kemudian gagasan-gagasan tadi yang sudah disampaikan Budian antara lain nanti akan bekerjasama dengan berbagai pihak ya Bun ya, terutama dengan sekolah, dengan kepala sekolahnya, terus selain itu juga bekerjasama dengan pihak lain ya Bun ya tadi ya. Ada ini dengan sekolah yang sudah yang menjuarai lomba-lomba KIR dan OSN seperti itu ya Bun. Iya Bun ya. Oke. Selanjutnya Bun, ini kira-kira nih Bun ya, kompetensi yang ingin Bunda kembangkan lagi apa ya Bun ya nanti ke depannya ya Bun? Ya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menanyakan kembali hasil dari ini kolaborasi, hasil dari komunikasi. Nah ini mungkin lebih ke kompetensi sosial. Oh gitu ya. Kompetensi sosial mungkin sosial dan manajerial juga. Oh gitu ya. Nah kompetensi sosial ini penting dikembangkan karena ini berkaitan dengan semua pihak. Nah, yang harus bergabung menjadi satu kekuatan untuk membangun bagaimana program ini bisa menjadi program unggulan kembali, gitu Pak. Dan kompetensi manajerial bagaimana bisa mengatur atau memanage ini semua ini agar ketercapaian ini bisa maksimal, gitu Pak. Jadi kompetensi sosial penting, kompetensi manajerial juga nanti harus digali juga. Oke. Berarti ke depan Bunda yang ingin dikembangkan lagi kompetensi sosial dan manajerial juga.
Terima kasih ya Bun ya, semoga Iya, nanti lebih sukses lagi. Amin. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan nanti dapat segera tercapai. Iya, Iya Bun ya. terima kasih, Pak Gita. Iya, terima kasih atas waktunya ya Bun ya. Iya, Sukses siap, selalu. siap, Pak Gita. Selamat Siap, sore siap. Selamat dan sore. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.